Hai semua, salam budi luhur. Selamat datang pada materi bagian pertama tentang flowchart. Diharapkan setelah melihat video ini, kalian dapat memahami tentang flowchart, simbol-simbolnya, dan juga aturan pembuatan flowchart. Pada video ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian tentang flowchart, yang kedua simbol-simbol flowchart, yang ketiga, aturan pembuatan flowchart. Mari kita masuk pada topik pembahasan pertama, yaitu pengertian flowchart. Pada video sebelumnya tentang konsep dasar algoritma sudah pernah dibahas tentang pengertian flowchart. Flowchart adalah salah satu representasi algoritma dalam bentuk diagram alur suatu aktivitas. Setelah mengetahui bahwa membuat algoritma dengan flowchart menggunakan diagram, maka kita lanjut ke topik pembahasan kedua, yaitu simbol-simbol flowchart. Terdapat 6 simbol dasar pada flowchart, yaitu 1. Terminal, 2. Input atau output, 3. Proses, keempat decision, kelima konektor, dan yang terakhir adalah control flow. Kita bahas simbol yang pertama, yaitu simbol terminal. Simbol terminal berfungsi untuk menggambarkan awal atau akhir sebuah flowchart. Jika ingin menggambarkan awal flowchart, maka di dalam simbol terminal silakan ditambahkan keterangan mulai atau start. Jika ingin menggambarkan simbol untuk akhir sebuah flowchart, maka di dalam terminal silakan ditambahkan keterangan selesai atau end. Atau kalian juga bisa menambahkan kata yang lain yang menandakan sebuah awal atau sebuah akhir alur. Simbol yang kedua adalah input atau output. Sesuai dengan nama simbolnya, maka simbol ini berfungsi untuk menggambarkan input ataupun output. Jika ingin menggambarkan input, maka di dalam simbol keterangannya bisa ditambahkan seperti input A atau input bilangan, atau silakan bisa menggunakan input yang lainnya. Jika ingin menggambarkan sebuah output, maka di dalam simbol silakan ditambahkan keterangan seperti cetak total, tampil bilangan, atau ingin mencetak menampilkan yang lainnya. Kita berlanjut ke simbol yang ketiga, yaitu proses. Simbol ini berfungsi untuk menggambarkan jenis operasi internal seperti inisialisasi atau perhitungan. Jika ingin menggambarkan inisialisasi, maka di dalam simbolnya bisa ditambahkan keterangan seperti bilangan 1 atau A sama dengan 5, atau silakan bisa menambahkan inisialisasi yang lainnya. Jika ingin menggambarkan proses sebagai perhitungan, maka di dalam simbol dapat menambahkan keterangan seperti total sama dengan A ditambah B, atau misalkan waktu sama dengan 1 dikali 1,5, atau silakan bisa menambahkan proses perhitungan yang lainnya. Selanjutnya adalah simbol keempat, yaitu decision. Decision digunakan untuk menggambarkan pilihan true false atau yes no. Seperti kita lihat di contoh berikut ini, terdapat sebuah decision untuk menggambarkan apakah A lebih besar dari B. Jika true atau benar, maka akan mengarah ke sebelah kanan. Jika false atau salah, maka akan mengarah ke sebelah kiri. Kita lihat lagi contoh decision yang lainnya. Misalkan di sini ada decision untuk memeriksa username dan password. Jika benar, maka akan mengarah ke kiri. Jika salah, maka akan mengarah ke kanan. Jika dilihat dari 2 contoh ini, maka decision akan memiliki 2 keluaran, yaitu true atau false. Jadi ketika menggambarkan, jangan lupa untuk memberikan keterangan di mana arah false dan juga di mana arah true-nya. Simbol berikutnya yaitu simbol yang kelima adalah konektor.
Konektor digunakan untuk menghubungkan flowchart yang terbelah atau terpisah. Flowchart bisa terbelah atau terpisah jika flowchart terlalu panjang, atau juga mungkin ada terlalu banyak control flow yang saling berpotongan. Kita lihat contoh seperti berikut. Terdapat proses yaitu T sama dengan A ditambah B, dilanjutkan dengan output yaitu tampil T. Setelah output, maka kita lihat ada konektor yang bernama konektor A. Konektor A ini merupakan awal dari titik sambungannya. Sehingga jika kita ingin menggambarkan kelanjutannya dari flowchart ini, maka kita buatkan konektor sambungannya, yaitu konektor A, maka silakan dilanjutkan ke proses berikutnya. Di contoh ini, proses berikutnya adalah sebuah decision untuk memeriksa apakah nilai T lebih besar sama dengan 60. Jadi, ketika kita ingin membuat konektor, maka kita harus menyambungkan nama konektor yang sama. Di sini contohnya adalah konektornya diberi nama A. Simbol terakhir, yaitu simbol keenam, adalah control flow. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan arah aktivitas. Simbol ini merupakan simbol yang sangat penting karena sebagai petunjuk untuk arah flowchart. Dan juga simbol ini merupakan penghubung antara satu simbol dengan simbol yang lainnya. Demikian 6 simbol flowchart yang umum dipakai. Keenam simbol flowchart ini bukanlah simbol yang baku karena bisa saja ada literatur berbeda di mana menggunakan simbol berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Setelah mengetahui simbol-simbol yang digunakan, mari kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu aturan pembuatan flowchart. Ketika membuat flowchart, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti agar flowchart mudah dipahami. Aturan yang pertama adalah flowchart umumnya digambarkan dari atas ke bawah. Aturan yang kedua adalah setiap simbol flowchart harus terhubung dengan simbol control flow. Aturan yang ketiga adalah flowchart diawali dan diakhiri dengan simbol terminal. Aturan terakhir yaitu keempat adalah semua simbol flowchart memiliki satu panah keluar, kecuali simbol decision yang memiliki dua panah keluar. Demikian video bagian pertama tentang flowchart. Semoga setelah melihat video ini kalian dapat memahami tentang apa itu flowchart, simbol-simbol flowchart, dan juga aturan membuat flowchart. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu bagian kedua tentang flowchart yang membahas tentang contoh penyelesaian kasus sederhana menggunakan flowchart. Salam budi luhur.